Shalom. Kita akan belajar firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Kita baca Alkitab kita dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18 saya baca untuk kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita, bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, ya, tidak mudah. Tapi Alkitab mencatat mengucap syukur dalam segala hal. Filosofi dunia ini sangat berbeda dengan firman Tuhan. Ya, sangat berbeda dengan firman Tuhan. Iya. Alkitab mencatat mengucap syukur. Betul, ada orang mengucap syukur karena mungkin dalam penantian yang panjang untuk menanti keturunan. Dikarunia Tuhan keturunan, dia bisa mengucap syukur, oh puji Tuhan. Dan juga menanti karena sudah lama berdoa untuk pasangan hidup. Ya. Mengucap syukur itu bagus, indah. Atau mungkin mengucap syukur karena ada proyek besar, ada bonus besar, atau gaji naik, atau naik jabatan di sebuah perusahaan, atau hal-hal yang lain yang baik-baik, yang indah-indah. Ya, mengucap syukur. Tapi Alkitab mencatat bukan cuma hanya saat seperti itu. Ya, mengucap syukur, tapi dalam segala hal. Dalam segala hal. Artinya, baik suka dan duka, memang nggak mudah. Firman Tuhan itu nggak mudah dicerna. Tapi Alkitab mencatat, mengucap syukur dalam segala hal. Hal yang baik dan juga hal yang tidak baik. Kita ingat Ayub, ya, waktu keluarganya, waktu anak-anaknya, waktu dia mengalami banyak penderitaan dan juga anak-anaknya meninggal. Dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ada ucapan syukur di sana. Coba kalau kita seperti itu, sudah kan bersungut-sungut kepada Tuhan, baru dikasih satu, Tuhan minta. Itu filosofi dunia, bersungut-sungut. Kata yang tepat itu dari mengucap syukur itu bersungut-sungut. Tak kalah banyak bangsa Israel yang meninggal di perjalanan menuju tanah perjanjian keluar dari Mesir. Karena apa? Karena bersungut-sungut. Sampai dikatakan, peringatan bagi kamu. Bangsa Israel sejak waktu keluar dari Mesir, mereka bersungut-sungut dan banyak mati di tengah jalan. Karena bersungut-sungut. Bersungut-sungut kenapa? Karena tidak sesuatu terjadi karena tidak sesuai dengan harapan. Itu bersungut-sungut. Sesuatu yang ditunggu-tunggu tidak kunjung terkabul. Akhirnya bersungut-sungut. Ya, tidak sesuai dengan target juga demikian. Terjadilah bersungut-sungut. Dari sungut-sungut mulailah ngedumel. Ya, ngedumel. Selain ngedumel, apalagi ada yang disebut komplain. Harus begini, harus begini, harus begini. Ya. Tidak sama dengan firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Saya pernah lihat ada bapak-bapak marah-marah karena jalannya di portal. Dia marah-marah, dipatahin portalnya. Marah-marah. Bersungut-sungut. Dia lupa gitu ya bahwa ada tiang listrik. Dia nabrak tiang listrik karena dia sadar. Karena marah-marah. Setelah terbuka, dia maju. Dia lewati. Ternyata di sana ada jalan yang rusak, nggak bisa dilewatin. Nyesal dia. Udah dipatahin portal. Yang kedua, nabrak tiang listrik. Yang ketiga, dia harus mundur. Bukan mutar balik, harus mundur panjang gitu ya. Karena
komplainnya. Bisa-bisa seperti di Indonesia, demo gitu ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena yang pertama, itu yang dikatakan, itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu, bagi kita. Ya, mengucap syukur. Ya, kalau mungkin anakmu saat ini tidak sepintar anak orang lain, tidak secerdas anak orang lain, mengucap syukur. Karena masih ada kesempatan kita untuk mengajari mereka supaya pintar dan cerdas. Kalau anakmu mungkin saat ini tidak sekaya orang lain, atau engkau saat ini tidak sekaya orang lain, teman-temanmu, mengucap syukur. Karena masih ada kesempatan kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Kalau engkau saat ini tidak sesukses orang lain, mengucap syukur. Kenapa? Karena kita perlu bertanya, kenapa aku belum sukses? Apakah karena ada dosa, atau karena ada sesuatu karena mungkin saya malas, atau hal-hal yang lain? Itu yang dimasukkan, ada perenungan. Itu yang dikehendaki Allah dari kita. Kenapa aku sakit? Ya, karena mungkin salah makan, atau ada hal-hal yang lain. Itu yang pertama. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu, bagi kita semuanya, mengucap syukur. Ya. Orang bilang, teman-temanku udah pada punya rumah, aku belum, masih ngontrak. Masih ngontrak. Ya. Bersyukur masih bisa ngontrak. Kenapa? Yang punya rumah belum tentu bisa kita nikmati. Menikmati seperti apa yang kita nikmati di rumahnya. Mengucap syukur. Ya. Itu yang pertama, mengucap syukur. Yang kedua, kenapa kita perlu mengucap syukur dalam segala hal? Itu tanda kedewasaan. Tanda kedewasaan, coba kita lihat ya. Kalau kita kasih sesuatu sama anak-anak, langsung nyelonong, pergi. Itu belum dewasa. Tapi kalau kita perhatikan, tanda dewasa yang dimaksud sini, dia dapat sesuatu, dia bilang terima kasih. Pernah lihat ayam? Waktu dia bisa minum, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih. Mungkin sudah tertawa mendengarkan ini. Tapi ini realita. Saat ini nggak banyak bisa orang bersyukur. Dikasih istri, dikasih suami, dikasih anak, masih ngedumel gitu ya. Belum bisa mengucap syukur. Itu ciri-ciri kedewasaan rohani. Lihat Paulus. Di awal setiap tulisannya, itu aku selalu mengucap syukur kepada Bapa. Aku selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena mengingat kebaikannya. Karena mengingat kebaikannya. Perlu bersyukur. Semakin hari, oh ya terima kasih Tuhan. Walaupun saya saat ini belum bisa memiliki ini. Bersyukur. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Kalau kita belum punya, belum memiliki, mungkin belum masanya, belum waktunya untuk kita. Atau Tuhan tidak berkenan itu untuk kita. Karena ada yang lain lebih baik daripada itu. Jadi, perlu kita mengucap syukur. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan. Ada yang berduka. Dan semua orang kaget mendengarkan khotbah saya. Karena saya bilang, kita perlu mengucap syukur atas meninggalnya orang tua ini. Semua. Ini orang daerah. Langsung semua bersungut-sungut. Kenapa? Karena gak masuk di akal mereka. Yang pertama, kenapa saya mengucap syukur? Karena udah tua. Daripada sakit-sakitan. Yang kedua, kita mencatat manusia itu umurnya 70 tahun. Lewat itu udah bonus.
Udah bonus, sudah ini udah 70 tahun lewat 6 bulan. 6 bulan ada bonus. Ya masing-masing. Itu. Kenapa saya mengucap syukur? Karena saya begini. Ada anaknya orang tua ini yang meninggal ini. Tapi kebanyakan orang yang hidup ekonominya di bawah rata-rata. Jadi sangat memprihatinkan gitu ya. Bukan kita benci kepada orang tua, tidak. Artinya orang tua ini tidak terlalu lama menderita karena penyakitnya. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Mungkin nggak enak gitu ya. Ada teman pernah telepon saya, Pak, bisa pinjam nggak uangnya? Saya kaget gitu ya. Saya bilang, untuk saat ini kita perlu bersyukur karena saya belum bisa meminjamkan uang untuk Anda. Pak, ceritain semuanya ini begini. Saya bilang, iya tepat, mari kita berdoa. Kelihatannya rohani saya gitu ya. Dia tidak mengerti apa yang saya maksud. Bahwa saya ini nggak punya uang. Tapi pertama itu saya sampaikan ucapan syukur. Di doa saya itu saya bilang, Tuhan, kalaupun anaknya ini belum bisa sekolah, belum bisa kuliah untuk saat ini, saya percaya Tuhan, anaknya ini pasti dapat nanti bisa akan kuliah di perguruan tinggi yang paling baik. Setahun kemudian, tiba-tiba temannya lihat dia di Facebook. Akhirnya ada messenger. Dia tanya, kamu di mana, Bong? Di sini. Udah gimana? Udah lama kita nggak ketemu, bayangkan gitu ya. Anaknya udah kuliah gitu kan. Nah, dia cerita, ya temannya ini dari luar gitu ya. Dia tanya, apa yang bisa saya bantu? Aduh, Bung, janganlah. Maksudnya pendeta aja saya minta tolong nggak bisa, apalagi kamu, kira-kira begitu. Anak yang paling gede gimana? Udah kerja atau gimana? Oh ya, kemarin itu ini sekarang kerja, mau cari kerja, tapi karena nggak bisa kuliah, ya begitulah. Wah, kenapa nggak kuliah? Ya kasih tahu nggak punya. Dibantu. Luar biasa, dapat perguruan tinggi, dapat universitas yang baik. Jadi mengucap syukur, kita nggak tahu apa maksud Tuhan, kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita perlu mengucap syukur? Karena waktu kita mengucap syukur, itu akan mengundang mujizat. Saya melihat beberapa hal yang dilakukan Yesus. Waktu menghadapi banyak orang, memberikan banyak orang, 5.000 orang laki-laki. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-36 dikatakan, aku mengucap syukur. Ya. Dia melihat banyak yang membutuhkan makanan. Karena di tempat sepi. Dia bilang, siapa yang punya? Diberikan kepada Yesus. Dia bilang apa? Dia mendadak ke atas. Aku mengucap syukur Bapa. Dikatakan saat itu terjadilah mujizat. 5.000 orang laki-laki, belum wanita, belum anak-anak, bisa dikasih makan dan ada sisa. Itu juga ada di Markus pasal yang ke-8 ayat 6. Ada juga di Yohanes 6 ayat yang ke-9. Tapi lebih daripada itu kan hanya makanan. Itu kan makanan, Pak. Waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, saya lihat gitu. Pelayanan Yesus Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40 sampai 41. Itu ceritanya Lazarus yang sudah bau. Ya, diberitahu kepada Yesus, orang yang kau kasihi, Yesus, guru sakit. Akhirnya meninggal. Yesus tahu bahwa dia meninggal. Justru Yesus Bapa memperpanjang liburannya dengan murid-muridnya. Memperpanjang harinya di sana. Setelah 4 hari, Yesus datang. Ini udah mati, berarti sudah bau. Sampai semua orang bilang, udah bau. Janganlah guru, udah berapa hari. Tapi perhatikan. Ayat 40. Dia bilang apa? Aku mengucap syukur Bapa. Dan seterusnya bisa dibaca. Lazarus mati nggak? Mati. Tapi waktu Yesus mengucap syukur, dia mendadak ke atas. Lazarus yang sudah mati itu bangkit kembali. Luar biasa. Berita baik untuk kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Jangan ada karena ada masalah langsung. Kau melin suamimu.
Mimi atau kau melayan istrimu. Baru tanggal 10, gaji udah habis. Nah, ada seperti ini, ada. Mengucap syukur. Yang pertama, karena itulah yang dikehendaki Allah. Artinya itu yang diajarkan Alkitab kepada kita. Itu yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Jangan bersungut-sungut. Yang kedua, itu tanda kedewasaan rohanimu. Bukan umur. Tanda kedewasaan rohanimu di hadapan Tuhan. Semakin hari kita semakin dewasa, semakin sama seperti Yesus. Sempurna. Yang ketiga, waktu engkau mengucap syukur, itu akan mengundang hadirat Tuhan. Membuat mujizat. 5.000 orang makan dari 5 roti 2 ikan. Sisa, bayangkan, ya, masih bisa sisa. Itu karena mengucap syukur. Yang berikutnya, Lazarus itu udah mati, 4 hari bau. Tapi waktu Yesus mengucap syukur, tangan dari ke atas, Bapak perlu mengucap syukur. Saya percaya, kalau hidupmu penuh dengan ucapan syukur, ada puji-pujian kepada Tuhan, ada penyembahan kepada Tuhan, hidupmu akan mengalami kekuatan yang baru. Engkau akan terbang bagaikan burung Raja Wali. Dan tetap setia mengasihi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.